Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar tentang tema 7 subtema 3 pembelajaran 3. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila merupakan cara positif dalam mengisi kemerdekaan. Bagaimanakah sejarah lahirnya Pancasila? Bacalah bacaan berikut dengan saksama. Peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam Kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendiang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama. Berikut usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa. Pada tanggal 29 Mei tahun 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu 1. Peri kebangsaan 2. Peri kemanusiaan 3. Peri ketuhanan 4. Peri kerakyatan dan 5. Kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas. 1. Persatuan 2. Kekeluargaan 3. Keseimbangan lahir batin 4. Musyawarah 5. Keadilan rakyat. Pada hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu 1. Internasionalisme 2. Peri kemanusiaan 3. Mufakat atau demokrasi 4. Kesejahteraan sosial dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut, diusulkan istilah Pancasila. Tanggal 1 Juni tahun 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya pada alinea 4 yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sahabat pintar, tahukah kamu tentang peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa? Kalian baca dulu bacaan berikut ini ya.
Sahabat pintar, sekarang dengan menggunakan gambar di atas sebagai bantuan dan informasi lain berbagai sumber, diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apa saja manfaat gotong royong? Jawabnya. Dapat mempererat persaudaraan, meringankan suatu beban pekerjaan, menumbuhkan sikap tolong-menolong, meningkatkan solidaritas, menumbuhkan sikap ikhlas atau sukarela, menumbuhkan sikap kebersamaan dan persatuan. 2. Bagaimana ciri masyarakat Indonesia ditunjukkan melalui kebiasaan gotong royong? Jawabnya. Masyarakat Indonesia yang beragam dapat bekerja sama dalam keharmonisan. Hal ini menunjukkan tingkat toleransi yang tinggi dari masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki jiwa sosial dan rasa kebersamaan yang cukup tinggi. Masyarakat Indonesia memiliki sifat kekeluargaan yang kuat dan merupakan modal dasar persatuan. Masyarakat Indonesia memiliki sikap gemar saling menolong. Masyarakat Indonesia lebih untuk mementingkan kepentingan umum atau bersama dibandingkan kepentingan pribadi. 3. Nilai-nilai Pancasila apa sajakah yang nyata dalam gotong royong tersebut? Nilai Pancasila sila ketiga. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai Pancasila sila kelima, L. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Memberikan pertolongan kepada orang lain. Suka bekerja keras. 4. Berikanlah paling sedikit 3 contoh yang menunjukkan peran Pancasila dalam membina keutuhan bangsa Indonesia yang memiliki keragaman budaya. Jawabnya. Sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia agar tetap mempunyai satu tujuan bersama, walau berbeda ragam budaya. Sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Sebagai landasan hidup dalam segala tata cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Tema 7 Subtema 3 Pembelajaran 4. Sebuah masyarakat memiliki budaya dan nilai-nilai yang dijaga dan diteruskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mengapa hal itu perlu dilakukan? Bacalah bacaan berikut ini dengan saksama, lalu lakukan kegiatan berikutnya. Beda budaya, tetap saudara. Melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa merupakan sikap yang perlu dikembangkan sebagai perwujudan sikap positif dalam menyikapi keragaman. Selain itu, juga merupakan sikap dan kegiatan positif untuk mengisi kemerdekaan. Untuk bisa mempunyai sikap menerima keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di masyarakat, diperlukan kesadaran dan keterbukaan. Namun, dengan menghayati semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan-perbedaan itu akan makin tidak terasakan. Kesamaan cita-cita untuk menjadi bangsa yang kuat, bersatu, dan utuh telah menyingkirkan sejumlah perbedaan yang ada. Kata Bung Karno, bersatu karena kuat, kuat karena bersatu. Berikut ini adalah usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menerima keragaman suku bangsa dan budaya masyarakat lain. Selain lagu daerah, kita juga bisa mempelajari tarian dari daerah dan suku lain. Di berbagai tempat, telah banyak didirikan sanggar tari yang bisa menjadi tempat untuk memperkenalkan budaya dari daerah dan suku lain. Dengan mempelajari lagu dan tari dari daerah dan suku lain, kita sesungguhnya telah menerima keragaman budaya dalam masyarakat. Mengembangkan budaya daerah sendiri. Berbagai atraksi budaya yang dimiliki oleh berbagai suku bangsa di Indonesia bisa hilang jika tidak diwariskan kepada generasi penerus. Unsur-unsur budaya yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia bisa tinggal cerita. Oleh karena itu, jika di sekitarmu masih ada atraksi budaya, ikuti dan pelajarilah. Dengan mengikuti dan mempelajari budaya bangsa, seiring dengan berjalannya waktu, akan muncul rasa mencintai. Pada akhirnya keinginan untuk mengembangkan dan melestarikannya. Nah, sahabat pintar, setelah membaca teks di atas, saatnya sekarang kita berlatih. Melestarikan budaya bangsa bisa dilakukan dengan cara antara lain. Mempunyai kesadaran dan keterbukaan dalam menerima keberagaman suku bangsa dan adat budaya yang ada di masyarakat.
Mempelajari kesenian dan budaya daerah dan suku lain. Mengembangkan seni dan budaya daerahnya sendiri. Cara lain untuk melestarikan kebudayaan bangsa adalah dengan mengadakan pertunjukan kesenian. Selain dapat memperkenalkan kepada masyarakat umum, juga dapat membina rasa cinta budaya bagi anak-anak yang mementaskannya. Seperti yang dilakukan oleh siswa-siswi pada bacaan berikut. Siswa SD Juara Pekanbaru persembahkan pentas seni. Pentas seni merupakan kegiatan untuk menumbuhkan percaya diri tampil di depan teman-teman, guru, dan masyarakat umum. Juga untuk menumbuhkan kreativitas dalam berkarya dan berkesenian, melatih kekompakan, serta menumbuhkan rasa ingin tahu bagi teman-teman yang lain. Demikian halnya dengan yang dilaksanakan oleh SD Juara Pekanbaru. Kegiatan pentas seni dimulai dengan penampilan tari persembahan dari siswa kelas 4 dan diiringi oleh musik dan lagu, bermain layang-layang. Kemudian, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Pramuka. Lalu, penampilan lagu-lagu keagamaan persembahan dari siswa kelas 3. Para siswa, guru, dan penonton sangat senang dan bersemangat. Berharap kegiatan ini terus diadakan bahkan juga ditiru oleh sekolah-sekolah yang lain. Tujuannya agar budaya bangsa kita tetap lestari.